wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan, selamat datang kaum muda, selamat datang para pelajar, selamat datang para pemuda, khususnya yang ada di Kecamatan Bantaran. Nah, saat ini kita akan live baik di Facebook maupun di YouTube terkait tentang kemerdekaan kita, di mana kemerdekaan pada saat ini adalah kemerdekaan era pandemi. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan yang berada di samping kita, yakni Camat kebanggaan kita, Camat Bantaran, Bapak Saniwar. Nah, oleh sebab itu kita akan berbicara terkait bagaimana perayaan kemerdekaan dan bagaimana PPKM, bahwa semua yang terkait dengan masyarakat di Kecamatan Bantaran nanti kita ngobrol-ngobrol bersama, Pak. Nah, semoga nanti di balik obrolan ini semua kita dapat paham terkait apapun nanti program pemerintah kepada rakyat, khususnya rakyat kecil, baik kaum muda ataupun kaum-kaum yang telah dewasa. Nah, untuk kita bertanya-tanya dulu kepada Camat, bagaimana Pak kabarnya, sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, terima kasih Pak. Nah, untuk saat ini kita akan di bulan Agustus Pak. Tentunya kalau di masa-masa dulu sebelum ada COVID-19 ini, kita ketika Agustusan itu merayakan kemerdekaan dengan wah, khususnya kaum muda, kaum pelajar itu sangat-sangat senang sekali ketika di bulan Agustus itu, karena banyak event yang dilaksanakan. Untuk saat ini kira-kira apa saja yang dilaksanakan di bulan Agustus ini terkait dengan adanya COVID? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Kepada adik-adik, rekan IPNU dan IPPNU, juga para pelajar yang mendengarkan atau menonton acara ini. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah diberi sehat walafiat. Salawat serta salam kita yang lupa limpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan atau adik-adik IPNU dan IPPNU, khususnya di wilayah Kecamatan Bantaran, juga para pelajar yang mengikuti acara ini. Pertama, kenalkan dulu, saya ini Saniwar, selaku Camat Bantaran, dan saya alumni IPNU anak cabang Kongat. Sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi saya adalah alumni IPNU. Pas banget berarti ini Pak. Ajarannya IPNU dan Pak Camatnya adalah alumni IPNU juga. Jadi saya tahu betul tentang IPNU, dan juga sekarang alhamdulillah diberi amanah oleh Bupati di jajaran pimpinan cabang NU adalah sebagai Ketua Lembaga Perekonomian NU pimpinan cabang Kabupaten Probolinggo. Nah, itu. Yang berikutnya, di segi pemerintahan saya diberi jabatan sebagai camat. Alhamdulillah ini barokahnya jadi IPNU. Jadi saya yakin, mari adik-adik sebelum membahas materi, mari adik-adik IPNU, IPPNU juga yang mengikuti acara ini, terutama IPNU dan IPPNU di Kecamatan Bantaran, karena yang mengadakan acara ini adalah dari IPNU dan IPPNU Kecamatan Bantaran. Mari tetap semangat, perjuangkan terus apa yang menjadi garis komando di Nahdlatul Ulama ini. Saya yakin nanti ada barokahnya. Banyak teman-teman saya, seangkatan saya alhamdulillah jadi PNS, juga diberi amanah jadi camat, juga ada yang jadi guru, ada yang jadi juga DPR, teman-teman yang ada insya Allah DPR kota, dan juga banyak-banyak lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan semua di depan saya ini termasuk moderator, juga yang bagian syuting ini juga semuanya ini. Tidak menutup kemungkinan juga nanti akan menjadi seperti saya. Amin, amin, amin. Nah, amin itulah. Semoga. Mari tetap semangat di dalam perjuangan IPNU dan IPPNU ini untuk menegakkan yaitu agama Islam. Karena apa? Karena kalau kalian semua ini berjuang pamrih, tetap semangat, insya Allah nanti barokahnya akan dirasakan sendiri. Amin, amin. Contohnya seperti saya ini. Ya. Iya, iya. Jadi sebelum membahas, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IPNU dan IPPNU Kecamatan Bantaran yang selama ini berusaha
untuk mengadakan acara kegiatan seperti ini. Saya sangat bangga sekali kepada adik-adik yang selalu berusaha menghubungi saya dimanapun. Ini tetap semangat. Saya mengucapkan terima kasih. Tidak semua IPNU di kecamatan lain seperti ini. Jadi ini merupakan kebanggaan bagi saya sebagai kepala wilayah atau Camat Bantaran. Insya Allah yang mengadakan acara seperti ini insya Allah hanya di Kecamatan Bantaran dari 11 kecamatan. Terima kasih untuk IPNU dan PPNU Kecamatan Bantaran. Dan juga terima kasih kepada IPNU semua yang mendengarkan acara ini, anggota IPNU dan IPPNU. Saya mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena saya tahu persis bagaimana kalau menjadi IPNU itu. Sulit menjadi orang yang betul-betul berkorban di IPNU. Sulit sekali. Nah, ketika saya mendengar ada anak muda yang semangat sampai mengadakan acara seperti ini, wah bangganya minta ampun. Kenapa? Karena dulu zaman mencari anggota IPNU saya keliling, merayu supaya bisa mau ikut organisasi, bahkan sangat sulit. Jadi ketika ada anak muda, pelajar yang sudah dengan sukarela tanpa pamrih bergabung di IPNU, ini luar biasa ini. Ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan nanti mohon manakala ada kader IPNU dan IPPNU yang masih remang-remang atau mungkin ragu-ragu ya, mohon para yang sudah senior ini memberi semangat. Jangan malah mohon maaf, jangan malah dimarahi atau malah ditolak atau diapain, nama itu aset itu. Jadi ketika ada anak muda yang mau bergabung di IPNU, mari cari sebanyak-banyak, kalau bisa pemuda-pemudi di Kecamatan Bantaran diikutkan semua di organisasi IPNU dan IPPNU ini. Karena dengan ikut organisasi, alhamdulillah wawasan kita bertambah. Nah, itulah ilmu kita bertambah, itulah. Termasuk seperti hari ini ya. Nah, bisa ngobrol-ngobrol dengan Camat. Bisa ngobrol-ngobrol. Jarang IPNU saya dulu tidak pernah jadi. Mohon maaf. Ketika saya jadi pengurus IPNU di Kecamatan Tongas, waktu itu saya jabatan tertinggi adalah sekretaris sekjennya IPNU pimpinan cabang Tongas. Jarang saya wawancara dengan Pak Camat, tidak pernah Pak. Dan kalau anak muda itu Mas ya, memang sudah ya seperti itu. Jadi ketika ada yang protes, ada yang berontak, ada yang harus begini begitu, itu selaku sampean, selaku pimpinan anak cabang pengurus, misal ada anggota seperti itu ya wajar ya, jangan sampai yang protes, yang banyak ini dan itu malah dibenci. Jangan, itu sudah apa ya, masa-masa remaja memang seperti itu, termasuk saya dulu. Kaum muda Pak ya, masa-masanya lagi muda. Saya waktu jadi itu dulu tukang demo ya. Demo di depan Kodim, demo kebijakan-kebijakan yang tidak benar menurut saya waktu itu. Tapi semua kebijakan itu betul. Tapi namanya anak muda kan pikirannya pendek, tidak memikir panjang ke depan. Nah ini seperti itu. Ya saya rasakan seperti ini. Ketika saya dulu bagian tukang protes, sekarang saya kebijakan pemerintah yang melalui camat ya banyak diprotes. Ya ini sudah mungkin hukum karma bagi saya. Tapi kan sudah pengalaman Pak. Iya. Karena dulu yang protes, oh karena ini ketika menjabat, oh tahu sudah iya. alasannya. Jadi hukum karmanya ini bukan hukum karma jelek, tapi hukum karma kebaikan. Ya, ya dulu ya kayak itu menegak kebaikan diprotes-protes. Saya tukang protes waktu di IPNU. Sekarang setelah alumni IPNU ini menjadi camat, ya banyak yang protes kita. Semoga yang ini juga nanti jadi orang apa. Di protes pun enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Saya ini sudah masalah protes dan protes ini, apalagi kebaikan ini seperti itu ya. Karena kebijakan pemerintah tidak serta-merta lalu diterima baik oleh semua warga. Karena banyak warga juga yang belum paham tiba-tiba protes. Ini memang gitu ya, perlu pemahaman, perlu sosialisasi. Insya Allah nanti ketika diberi sosialisasi, diberi pemahaman, insya Allah nanti akan menerima apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dan insya Allah termasuk kebijakan saat ini masalah pandemi corona ini. Iya. Dimana seperti yang disampaikan tadi oleh moderator, dalam rangka memperingati 17 Agustus tahun 2021 ini dalam masa pandemi ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya pandemi corona ini merubah seluruh tatanan kehidupan.
Coba dipikir-pikir, merubah semua tatanan kehidupan. Ini apa? Ini tujuan pemerintah adalah untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Jadi negara ini kasihan ke rakyatnya, takut terjadi seperti di India, semua orang bergelimpangan meninggal. Ini semua harapan upaya dari pemerintah. Karena apa? Karena pandemi corona ini wabah atau penyakit. Jadi di samping dengan cara penanggulangannya memutus rantainya dengan prokes tadi, juga tidak lupa kita jangan sampai harus berdoa. Jadi jangan hanya berdoa ya dengan ikhtiar. Artinya minta ke Gusti Allah yang sekiranya ayo pandemi corona ini segera berakhir. Tapi tidak hanya cukup dengan berdoa. Kalau hanya berdoa tidak pakai prokes, ya nanti tiba-tiba menurut ilmu kesehatan ada virus. Nah, nanti menyerang kita tanpa badan kita harus yang kuat. Nantinya kita akan terserang namanya virus corona. Itu sama-sama jalan. Berdoa dan ikhtiar. Artinya ikhtiarnya apa? Mari kita sama-sama memakai protokol kesehatan. Di 17 Agustusan sekarang ini memang banyak kebijakan oleh pemerintah, tidak boleh dengan adanya PPKM, pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat ini memang ada larangan untuk berkerumun. Nah, itu yang jadi harapan. Tapi untuk memperingati 17 Agustus tetap secara hikmat, secara virtual mengadakan upacara tapi dibatasi. Contoh Kecamatan Bantaran kemarin maksimal 30 orang. Yang diadakan di lapangan. Tidak ada sekarang. Kemarin semuanya secara virtual. Virtual. Jadi dipadu oleh kabupaten, diikuti oleh seluruh kecamatan termasuk Kecamatan Bantaran. Di dalam upacara tadi hanya dibatasi maksimal 30 orang. Dan lomba-lomba sudah ditiadakan. Berarti terkait yang untuk perayaan 17-an pada saat ini, tahun ini, itu hanya upacara itu? Hanya upacara. Tidak ada yang lain? Tidak ada yang lain. Ini sudah kebijakan pemerintah terkait dengan PPKM darurat. Ini apa kok seperti ini? Ini sudah kebijakan pemerintah itu tadi untuk menyelamatkan anak bangsa dari pandemi virus corona. Mari semua anak-anak muda ini terutama, saya sangat bangga. Ini ya saya ulangi lagi ya. Saya sangat bangga kepada Nahdlatul Ulama terutama di Kecamatan Bantaran. Apalagi pemuda-mudanya. Saya amati nurut. Kenapa bilang nurut? Ketika tidak boleh ada kegiatan-kegiatan, betul-betul tidak ikut. Iya. Tidak ada yang manggar atau cok-ngicok kata Madura ya, mencuri apa? Tidak ada. Tiba-tiba bulan yang lebih dari 30 orang ada kegiatan apalah. Saya pantau tidak ada laporan sama sekali kepada Ketua Satgas Kecamatan Bantaran. Ini saya apresiasi benar nih. Saya memberi penghargaan yang tinggi-tingginya. Saya ulangi setinggi-tingginya kepada terutama karena sekarang yang mengadakan ini adalah dari organisasi NU. Itu saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan OMPCNU Kecamatan Bantaran dan Bandung-Bandungnya termasuk organisasi IPNU dan IPPNU ini karena sudah nurut kepada kebijakan pemerintah, tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan PPKM. Alhamdulillah. Iya. Baik. Terkait apa? Ini kan banyak program dari pemerintah yang sampai masuk ke masyarakat yang mungkin masyarakat yang tidak begitu paham. Terkait seluruh program pemerintah untuk memutus mata rantai ini kira-kira apa saja? Prokes kemudian PPKM mungkin ada yang lain lagi. Nah, ini nanti ada narasumber sendiri sudah saya undang nih Kepala Puskesmas Bantaran. Nanti yang menjelaskan ya terkait untuk memutus mata rantai di samping protokol kesehatan pakai masker ini adalah satu lagi adalah vaksinasi. Vaksinasi ini memperkuat daya tahan tubuh kita. Manakala ada serangan virus, kalau sudah divaksin, dia harapan dan upaya dari pemerintah badan kita adalah kuat untuk nanti dijelaskan oleh kepala puskesmas. Apa langsung sekarang saja? Mungkin langsung. Bisa Pak. Ya, terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para yang terhormat para anggota IPNU dan IPPNU, ya terkait prokes
memang sekarang ini apa ya, dengan keadaan pandemi ya, mulai tahun kemarin ya mungkin ya, mulai tahun kemarin itu sudah diistilahkan, kalau tahun kemarin ada istilah new normal. Jadi dalam keadaan yang mendadak, sepertinya kita kan juga tidak ada persiapan apa-apa, tiba-tiba ada virus corona yang datang dan kita harus merubah ya segala kebiasaan kita di masyarakat ya. Dengan new normal itu, jadi yang dianggap normal itu yang pakai masker, kemudian yang cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak. Nah, itu 3M yang utama. Selain yang lain yang tentunya menjaga mengurangi mobilitas ya, tidak kumpul-kumpul banyak orang seperti itu. Jadi kami harapkan generasi muda ya, terutama mungkin dari IPNU dan IPPNU bisa menyampaikan kepada generasi muda yang lain, kepada sesama anggota ya, kita sama-sama menjaga diri dalam kondisi pandemi ini, kita lakukan prokes dengan baik, dan tentunya itu tadi yang kuncinya sekarang, bagaimana kita harus segera terlepas dari pandemi ini adalah vaksinasi ya. Nah, vaksinasi ini memang kita juga tidak mudah, karena tadi sudah disampaikan Pak Camat, apa yang menjadi program pemerintah kadang-kadang tidak selalu disambut baik oleh masyarakat ya. Terkait vaksin juga mungkin ada beberapa berita yang tidak benar, sehingga masyarakat juga akhirnya kadang ada yang takut untuk divaksin. Padahal mungkin sekedar informasi bahwa Puskesmas Bantaran ini sudah mensuntik ya istilahnya, melakukan vaksinasi sekitar 15.000 dosis ya, 15.000 itu khusus warga masyarakat Kecamatan Bantaran untuk vaksin, iya ya. Nah, dan dari 15.000 ya insya Allah kan aman seperti itu ya. Nah, jadi masyarakat tidak usah takut untuk dilakukan vaksinasi, terutama juga pada kaum remaja, karena saat ini vaksin itu sudah bisa dilakukan sejak umur 12 tahun ya, 12 tahun sampai, kalau dulu kan 19 tahun ke atas, 19 tahun ke bawah belum. Saat ini mulai 12 tahun sudah bisa dilakukan vaksinasi. Karena begini, dalam menghadapi COVID ini istilahnya kita kan sebenarnya juga menghadapi perang. Perang tidak tahu musuhnya. Ya. Nah, kalau dulu-dulu kan perang itu diibaratkan, misalkan kita berperang kan kita pegang pedang sama pegang tameng. Ya. Pedang sebagai senjata kita, tameng untuk pertahanan ya. Nah, yang senjata kita pada saat menghadapi COVID ini adalah prokesnya, pakai masker, ini senjatanya kita. Nah, tamengnya apa? Tamengnya ya dengan menggunakan vaksin tadi ya. Memang kami tidak menjamin, memang vaksin dan pemerintah sendiri memang tidak menjamin bahwa kalau sudah divaksin dua kali suntikan akan benar-benar ditanggung tidak terkena COVID ya, memang tidak. Tetapi paling tidak dengan kita sudah vaksin, ketika tubuh kita terserang vaksin itu terserang COVID ya, itu akan meringankan gejala yang ditimbulkan. Jadi insya Allah kalau misalkan kita sudah vaksin, karena tubuh kita sudah mengenal virusnya, sehingga ketika ada serangan virus ke tubuh kita, insya Allah gejalanya akan lebih ringan daripada yang tidak pernah divaksin sama sekali. Gitu. Kalau Pak, kita mungkin biar lebih paham lagi dari masyarakat, apa sistem kerjanya vaksin ketika disuntikan ke tubuh kita itu bagaimana, Pak? Kemudian ketika masuk ke tubuh itu bagaimana? Karena juga ada kabar kan vaksin itu ada COVID-19 yang dilemahkan. Nah, terkait dengan itu ketika disuntikan ke tubuh, proses apa yang terjadi pada tubuh kita? Ya, jadi kita terangkan dengan cara yang mudah saja ya, mungkin dengan penjelasan yang lebih betul ya, masyarakat umum gamblang aja. Jadi sebenarnya yang disuntikkan itu adalah virus inaktif ya. Jadi virus yang sudah tidak aktif, bukan virus bukan virus aktif yang masih hidup. Jadi virus yang inaktif dimasukkan ke tubuh kita ya. Dimasukkan ke tubuh kita, sehingga di tubuh kita ini sebenarnya sudah akhirnya sudah mengenal ketika ada virus yang akan masuk ya.
Jadi ketika tubuh kita divaksin, dalam tubuh kita sudah ada virus inaktif tadi. Nah, ketika ada virus yang dari luar akan masuk ke tubuh kita, sebenarnya sudah mulai mengenali virus ini. Oh, ini seperti yang kemarin sudah ada dalam tubuh saya. Jadi sudah mengenali, sehingga tubuh istilahnya tidak kaget mungkin. betul, tidak kaget dan tidak mengeluarkan istilahnya sekarang seperti ini. Mungkin ada yang tahu kemarin ditanya salah satu artis yang di Jakarta tentang badai sitokin. Kurang tahu ya? Kurang tahu. Jadi gini, ketika tubuh itu terserang virus COVID ya, tubuh itu mengeluarkan sitokin itu intinya untuk pertahanan sebenarnya, untuk imunitas. Jadi untuk imunnya itu keluar. Yeah. Sayangnya ketika imun keluar ini terlalu banyak, dia itu tidak hanya melindungi tubuh, tapi malah menyerang kemana-mana. Ya, jadi tujuan awalnya baik sebenarnya. Tujuan awalnya adalah untuk melindungi tubuh agar tidak terjadi keparahan. Tetapi karena disebut badai karena keluarnya ini terlalu banyak sehingga akhirnya malah nyerang kemana-mana, sehingga ini biasanya yang akan membuat malah seorang pasien yang terkena COVID itu menjadi drop. Nah, dengan adanya vaksin ini paling tidak tubuh itu mengenal, sehingga ketika ada virus yang masuk tidak terlalu merespon yang terlalu berlebihan. Jadi nanti gejalanya pada akhirnya gejala yang ditimbulkan tidak parah seperti ya. itu. Mungkin Pak, karena kan gini, kalau secara pemikiran umum gitu Pak, secara pemikiran umum kan vaksin itu buatan manusia, tim kesehatan. Betul. Nah, membuat satu yang sinis dengan COVID yang di situ tidak aktif Pak. Ya. Anggap sudah virus yang dimatikan, yang dilemahkan. Nah, kalau tim kesehatan mampu membuat itu, kenapa kok tidak membuat sesuatu yang mampu mematikan virus itu Pak? Yang ketika berada di tubuh kita, karena kabar yang umum pada saat ini kan belum ada obat untuk vaksin itu. Adanya ketika kita terkena itu hanya dikasih vitamin dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok dari tim kesehatan tidak membuat sesuatu yang mampu membunuh virus yang ketika berada di badan kita? Mohon penjelasannya. Ya, jadi saya yakin karena virus COVID ini baru muncul 2019 akhir, ya pasti dunia saat ini tuh juga masih sedang istilahnya meneliti secara simultan, secara terus-menerus. Jadi sebenarnya untuk virus ini pun kan kita juga tergolong cepat. Dunia ini memang harus kebut-kebutan ya, kejar-kejaran ya. Jadi tidak hanya Indonesia, dunia saya kira juga untuk virus ini, untuk vaksinasi ini juga kejar-kejaran kan, agar segera ditemukan tadi virus inaktif tadi. Nah, kemudian untuk obat memang sampai saat ini juga masih tidak ada, tapi saya kira penelitian tentang COVID baik di Indonesia maupun di dunia masih terus dilakukan gitu ya. Karena ini masih terus berjalan, tapi ya semoga segera selesai. Ya segera selesai Pak. Betul. Agar Indonesia kembali normal lagi. Amin. Berarti pada saat ini belum ada tim kesehatan yang mampu untuk membunuh virus itu. Betul, memang. Kalau yang terkait yang divaksin itu Pak, yang maksudnya vaksin itu kan COVID-19 itu yang dilemahkan, yang dimatikan. Nah, terkait itu proses mematikannya itu memang diambilkan dari virus vaksin atau menciptakan yang sejenis virus itu Pak? Nah, jadi itu penelitiannya memang dilakukan dengan virus yang ada, jadi bukan menciptakan. Tapi ya, virus itu yang dipakai. Betul, memang dari virus yang ada. Dari virus yang ada ya tentunya dengan segala prosesnya dibuatlah vaksin tersebut. Jadi bukan menciptakan virus. Gitu ya. Berarti virus itu diambil, kemudian dimatikan dan demikian rupa dengan proses-prosesnya sehingga terciptalah vaksin. Berarti prosesnya begitu Pak. Iya. Tidak ada kemungkinan untuk hidup kembali Pak. Oh enggak. Semisal berada di tubuh kita. Enggak, karena memang sudah inaktif. Ketika disuntikan kemudian ada indikasi hidup di enggak, itu karena memang sudah inaktif. Ya. Oh, gini. Berarti gitu. Terima kasih Pak ya untuk penjelasan itu. Kembali Pak Camat. Baik, untuk kembali ke camat kita lagi Pak Peniwar. Nah,
terkait penjelasan mengenai vaksin tadi sudah kan oleh Kepala Puskesmas Bantaran bagaimana proses vaksin itu terjadi, kemudian nah kalau dari kecamatan tersendiri program karena di masyarakat sendiri kan Pak, banyak yang tidak mau untuk divaksin. Terkadang orang tua dari ini ketika saya ngobrol, kenapa Bu tidak mau divaksin? Takut cong, takut mati. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Kalau kebijakan-kebijakan dari kecamatan, program pemerintah dari tingkat kecamatan lah, untuk sekiranya masyarakat itu mau untuk divaksin, itu apa saja? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan ini sudah menjadi di mana-mana, bukan hanya di Bantaran, di seluruh kecamatan 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo adalah hal yang seperti itu yang jadi masalah. Upaya dari pemerintah untuk menjawab seperti itu, untuk mengurangi berita-berita yang seperti itu. Beritanya apa? Ketika habis divaksin meninggal katanya. Meninggal, ya. Nah ini ditakutkan kan ya. Nah pada kesempatan ini karena saya yakin dan saya yakin-yakinnya rekan-rekan, adik-adik IPPNU dan IPNU ini adalah orang yang sangat cerdas dan sangat mengerti. Mari membantu kebijakan pemerintah ini, membantu saya selaku camat, apalagi saya pernah jadi seperti kalian semua menjadi IPNU. Mari kebijakan ini karena saya menurut cerdas diberitahu kepada masyarakat bahwa vaksin itu tidak mematikan. Kalau memang vaksin itu mematikan, insya Allah Pak Camatnya, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, Pak Kepala Puskesmas yang meninggal duluan. Kenapa? Karena yang saya sebut tadi, Muspika tadi adalah orang pertama yang divaksin. Dan insya Allah mudah-mudahan panjang umur lah. Ya. Karena gini Pak, terkadang kita kaum muda ketika ngobrol itu jauh tak rapi mau vaksin. Coba kena jong tahu apa gitu. Iya, jadi disampaikan mari kepada rekan-rekan terutama panitia ini sama-sama membantu pemerintah untuk memberi pengertian kepada masyarakat bahwa vaksin itu tidak mematikan. Kalau memang vaksin mematikan, Pak Camat insya Allah mati duluan, Pak Kapolsek mati duluan, Koramil mati duluan, Puskesmas mati duluan. Nah itulah kalau memang vaksin mematikan. Ternyata vaksin tidak. Malah setelah saya lihat yang ikut vaksin rata-rata alhamdulillah sehat walafiat. Nah kebetulan mungkin yang meninggal sudah memang sudah takdirnya sampai di situ usianya. Dan yang tidak vaksin kadang imunnya lebih kuat dibanding yang ikut vaksin. Maka dari itu pertanyaan sekarang, apakah adik-adik rekan-rekan IPNU dan IPPNU ini apa sudah ikut vaksin semua? Ya. Termasuk moderatornya. Nah, kalau misalnya di kaum muda ini ada yang sebagian pelajar. Kalau belum ikut, mari kesempatan sekarang. Ini ada vaksin gratis dan nanti kalau tidak gratis, insya Allah bayarnya mahal. Sekitar berapa Pak Kapus? 800.000. Ini sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, mari terutama kalau bisa ini sudah ada program talk show seperti sekarang ya IPNU Bantaran. Alhamdulillah sangat bangga nih. Kedepannya saya usul bagaimana kalau dalam waktu dekat ini ada program vaksinasi. Nah, iya. Ini sangat bagus ini. Nanti kerjasama dengan dimotori oleh IPNU dan IPPNU Bantaran. Dan insya Allah ini pasti dapat apresiasi yang lebih tinggi dari pemerintah. Khusus Ibu Bantaran. Nah, tadi PWM-nya. Nanti koordinasi dengan saya kalau ini nanti terkait dengan program berikutnya, agenda berikutnya. Mungkin nanti kita karena kemarin saya dengar karena Pak Camat IPNU dan IPNU tidak ada kegiatan terkait dengan pandemi ini sangat bagus ini. Dengan adanya pandemi ini, maka kegiatan-kegiatan yang bersifat IT, virtual itu sangat tinggi. Jadi banyak dipergunakan. Memang harapan dari pemerintah dengan adanya pandemi ini, mari kegiatan-kegiatan semacam virtual yang dimaksimalkan. Dan ke depan harapan pemerintah, meskipun tidak ada pandemi, sudah mempertahankan kegiatan-kegiatan virtual seperti ini. Kenapa? Karena mengurangi anggaran. Beban anggaran sudah berkurang. Dan berikutnya, nanti kalau memang program vaksinasi ini dari IPNU dan PPNU segera dilaksanakan, dan saya berharap segera dilaksanakan, dan segera koordinasi dengan kepala itu. Hebat IPNU Bantaran. Iya. Kalau terkait mungkin Pak, kan kita diperintahkan untuk vaksin. Entah nanti mungkin Pak
kita diperintahkan untuk vaksin. Nah, ketika kita sudah divaksin, vaksin yang kedua, kan ada vaksin kemudian tahap 2, Pak. Ketika kita sudah divaksin tahap 2, seberapa persen kemungkinan untuk terkena virus COVID itu, atau memang memungkinkan untuk tahan terhadap virus itu? Ini kalau menurut Ibu Kesehatan, yang saya tahu ada yang vaksin terakhir nih, Moderna sudah mencapai nanti kekuatan tubuh menurut kesehatan ya. Jangan dikaitkan dengan agama ya. Ya. Menurut ilmu kesehatan, yang vaksin tahap ketiga ini nanti kalau memang dilepas untuk umum, ini sudah mencapai angka 95% kekuatan Tubuh kita, daya tahan tubuh kita terhadap serangan. Kalau yang Moderna ini berapa ini Pak Kapus ini? Yang Moderna? Ya ada yang ini yang sekarang yang untuk umum. Yang sekarang ini yang untuk umum itu sekitar 70%. Ini sekitar 70%. Untuk yang selain Moderna yang terakhir, yang pertanyaan dari moderator tadi. Kalau yang Moderna itu sekitar Kalau Moderna di atas 90%. Semoga nanti segera terano, Pak. Biar kembali normal lagi. Berarti kalau tingkat sekarang yang mereka sudah ikut vaksin, kalau mengenaikan sudah di atas 70%, sekitar 70% untuk tingkat keamanannya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan, semisal yang mengikuti kegiatan di situ, itu semuanya sudah divaksin, sehingga kemungkinan untuk terkena virus itu kan kecil, Pak, karena hanya 30% mungkin. Nah, itu apakah diperbolehkan? Semisal kalau sekarang kan kapasitas untuk mengadakan kegiatan itu sekitar 50%. Nah, kalau semisal sudah divaksin semua yang mengikuti kegiatan tersebut, apakah ada kelonggaran dari kebijakan pemerintah untuk misal 90% ruangan itu? Terima kasih. Ini pertanyaan juga bagus. Jadi tetap vaksin, memang tetap program vaksin tetap untuk masalah pertemuan, masalah ada kegiatan yang sifatnya mengumpulkan beberapa orang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Dalam Negeri ini terakhir juga baru muncul instruksi yang keberapa ini untuk level tadi malam diumumkan diperpanjang sampai tanggal 30. Tetap untuk Kabupaten Probolinggo level 3. Level 3 berarti level 3 itu artinya setiap pertemuan seperti berjamaah sudah boleh. Kalau level-level sebelumnya waktu gawat darurat kemarin itu anjurannya memang berkumpul, apalagi seperti berjamaah di pura atau dimanapun di masjid itu memang diharapkan untuk dikurangi. Nah sekarang dengan level 3 boleh maksimal atau 50%. Terkait dengan vaksin ya tidak ada kaitannya, mudah-mudahan tervaksin semua karena vaksin ini memang untuk kekebalan kita semua. Dan sekarang ini perlu diingat, perlu disampaikan para adik-adik ya, rekan-rekan kita, ada instruksi bupati. Nah, instruksi bupatinya apa? Semua penerima bansos, semua penerima bantuan sosial harus menunjukkan sertifikat vaksin. Artinya harus ikut vaksin. Kontak dorong vaksin, bantuannya ditunda. Iya. Terkait itu Pak juga banyak polemik di masyarakat yang ketika saya ngobrol. Nah, apa hubungannya bantuan dengan vaksin ini? Bukankah ada yang masyarakat bilang seperti ini, bukankah vaksin itu ketika kita mau dan vaksin atau tidak, bukankah ini hak pribadi masyarakat? Ya, kemudian terkait bantuan itu memang hak yang harus diterima oleh masyarakat. Kok pas ada peraturan ketika mau menerima bansos harus vaksin itu, Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan seperti pertanyaan moderator yang pertama tadi itu, apa upaya dari pemerintah Kabupaten Probolinggo, terutama apa upaya dari Pak Camat Bantaran untuk meningkatkan vaksinasi, yaitu merupakan upaya dari pemerintah. Kalau bantuan sosialnya mau, sedangkan upaya untuk vaksinasi demi kesehatannya buruh. Hari tidak mau. Itu upaya dari pemerintah untuk memaksimalkan vaksinasi. Karena apa? Harapannya pemerintah Indonesia ini mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten, juga kecamatan, targetnya 70%. Kalau sudah mencapai angka 70%, menurut ilmu kesehatan, sekalipun ilmu kesehatan sudah Indonesia ini sudah dianggap mampu memutus mata rantai
penularan virus corona. Target itulah yang dikejar-kejar oleh pemerintah kita. Sampai berupaya manakala tidak mau ikut vaksin, ya bansosnya ditunda. Bukan apa ditunda sampai kapan maunya divaksin. Iya ya. Kalau target 70%. Kalau pada saat ini di negara kita di Indonesia sudah mencapai berapa persen? Mohon maaf kan untuk negara saya tidak berbicara untuk Kecamatan Bantaran dan Kabupaten Purwokerto di bawah 30%. Oh, berarti masih di kecamatan kita mas. Seandainya 50% saja alhamdulillah, ini di bawah 30%. Untuk Kecamatan Bantaran 24. Oh, 20%. Jadi tetap di bawah 30%. Yang dosis kedua, Pak? 13. Mari kesempatan pada hari ini kami dibantu rekan dan rekan kita. Siap, Pak. Anak Nanti muda kita ini. juga Dan insya Allah ini merupakan program yang bagus, program kerjanya Ibnu Bantaran dan IPPNU Bantaran memaksimal juga ikut membantu memaksimalkan vaksinasi ini. Ini bagus ini kesempatan. Iya. Ini meskipun sama orang-orang yang nggak ngerti, ada bayar vaksin apa? Nah, kebijakan-kebijakan seperti itu kadang, Pak. Ya. Kemudian gini terkait kegiatan juga, Pak. Kan kemarin ada beberapa masyarakat yang terkadang mengadakan kegiatan semisal kayak hajatan atau yang lain sebagainya. Itu ada beberapa yang dibubarkan kan, Pak. Ini untuk kesehatan masyarakat lah, agar tidak berkerumun. Kemudian ada terkadang beberapa kegiatan hajatan masyarakat yang itu tidak dibubarkan, Pak. Nah, terkait dengan itu kan terkadang masyarakat mikir, Pak. Wah, aroma bubar kira. Terkadang ada itu. Jadi mohon penjelasannya untuk itu, Pak, biar kita juga paham kenapa kok seperti itu. Alhamdulillah, ini memang anak muda memang harus cerdas seperti itu ya. Iya. Karena anak muda cerdas seperti itu, saya akan menjawab kenapa kok seperti barusan ada hajatan yang dibuyarkan, ada yang tidak, ada yang dilepas. Nah, sekarang begini. Camat, Kapolsek, Koramil manusia juga. Apa? Tenaganya terbatas. Kalau kiranya sudah capek, kalau dipaksakan nanti Pak Camat sendiri yang jadi korban kena pandemi corona. Karena saya jelaskan ya, teman-teman, rekan-rekan dan rekan kita Ibnu dan BBM ini pengalaman. Ketika sampean-sampean semua terasa capek, sudah seperti greges, jangan dipaksakan. Segera istirahat dan minum obat. Kalau dipaksakan nanti akan terpapar sakit, dan setelah diswab karena masih pandemi corona, nanti pasti kemungkinan besar hasil PCR itu positif. Dan itu hati-hati ketika sampean-sampean semua baik yang menonton secara virtual atau hybrid di depan saya ini, ketika sampean capek jangan dipaksakan, istirahat saja. Ini banyak kejadian nih, termasuk saya pernah capek karena membuyarkan hiburan yang di Gunung Tukul, pindah lagi yang di Legundi, pindah lagi kalau capek, hari dipaksakan, besoknya ambruk. Nah inilah yang dipaksakan. Nah terkait dengan hiburan, kenapa yang di Gunung Tukul, kenapa yang di desa Karampat Agung kok dilepas, kenapa yang di Kelopak kok dibuyarkan. Nah semua muspika sudah berupaya untuk menghentikan atau menunda hiburan. Manakala yang satu kena operasi baru dihentikan, yang satu lolos, itu sudah upaya muspika sudah maksimal. Karena ini ada 10 desa. Kalau seperti bulan-bulan kemarin, bulan besar, semuanya hampir setiap rumah ada hajatan. Berarti yang tidak dibubarkan beruntung, beruntung tidak dibubarkan. Pak Camat tenaganya cuma saya sendiri, Pak Kapolsek hanya berapa orang yang punya madam. Jadi ketika ditutup, madam. Itulah. Berarti tidak maksimal kalau desa. Iya. Tempat saya sekarang lagi ada. Kalau masih onet lanjut. Tancap lanjut. Dengar cuma langsung.
Baik, terkait beberapa kebijakan mungkin tadi yang disampaikan oleh kita bahwasanya ketika ada hajatan itu yang satu dibubarkan, yang satu tidak, itu bukan tidak ingin dibubarkan, hanya saja keterbatasan tenaga dari sangat, sehingga dari kecamatan tidak mampu untuk itu terlalu banyak. Karena juga menginstruksikan kepala desa juga tidak tidak dituruti, sehingga sangat sulit lah untuk menghadapi itu. Nah, terkait itu kan fenomena yang sangat membludak itu, Pak, sangat banyak di masyarakat. Selain dengan mendatangi itu, ada lagi cara yang dilakukan oleh kebijakan kecamatan sehingga masyarakat itu lebih nurut, artinya pemerintah tetap datang, kiranya tetap tidak datang, kiranya nurut. Ini sudah upaya sudah maksimal dengan Pak Muspika Kapolsek sudah maksimal. Sudah, saya pikir sudah tidak ada cara lagi, sudah secara persuasif didatangi ke rumahnya supaya tetap hajatan. Kenapa? Karena masyarakat kadang sudah 2 tahun sudah mempunyai target itu rencana untuk hajatan 2 tahun yang lalu. Tanggal sekian sudah ketemu tanggalnya. Bahkan seperti beli sapi, beras semuanya sudah lengkap. Tiba-tiba ada pandemi COVID ini kan tiba-tiba juga pandemi tidak ada yang tahu. Nah, tiba-tiba juga dibujarkan. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita ketika aturan pemerintah ini ditetapkan untuk ditunda, masyarakat banyaknya berontak. Kalau terkait Pak, karena ada juga kalau di masyarakat sini ada yang mengatakan seperti ini, Pak, ketika banyak di luaran virus corona arimun dinak tada cong gitu. Artinya virus corona kalau di desa katanya tidak ada, Pak. Karena di desa itu hidupnya dari semenjak kecilannya sudah sering hidup seperti ini sehingga tahan katanya dengan hal-hal semacam itu. Disebut dari congkrong di kota itu. Di mau berang bisa aja bawa corona. Makanya sakit biasa kayak corona lagi, cong. Ada yang jago corona. Ya makanya kadang ada yang bilang gini, yang kok bisa bentaknya vaksin pakunnya itu sehat, kok sudah jalanan. Ada yang mengatakan seperti itu, Pak. Ya, inilah masyarakat seperti itu perlu diberi pemahaman, perlu diberi pengertian bahwa virus corona itu ada. Kalau memang tidak ada, setiap rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah ini, di rumah sakit Tonga sudah mencapai angka 200 pasien yang COVID. Hampir ini kemarin pada puncaknya bulan Juli itu seluruh rumah sakit Waluyo Jati, rumah sakit Ulangan, rumah sakit Tonga, bahkan rumah sakit umum tersalih sampai tutup karena pasien muda. Menurut tim medis itu bukan penyakit panu, bukan penyakit korengen, bukan penyakit ajen, tapi telah di lab hasil swabnya itu yang dihitung itu adalah menunjukkan virus corona. Nah ini pasti ada. Ketika sampai ditutupin yang ketika ada yang sakit itu gimana, Pak? Nah yaitu kalau masyarakat desa bilang tidak ada, ya memang yang bilang tidak ada karena memang tidak pernah pengalaman. Coba yang telah bilang itu ditakdirkan oleh Allah pas berdoa malaikat seleb buat pananggiling virus corona baru menyatakan corona itu ada. Bahkan kalau kemarin sempat ya ada ya bergurau saja. Iya. Jangan dibuat jangan dibuat apa ya hal-hal yang kurang baik. Ketika masyarakat tidak percaya kalau ada virus corona ini, ketika rumah sakit Tongas ada sekitar 200 yang terpapar COVID, mungkin ada dari warga yang mau berdoa atau di ruang itu tanpa APD yang berani kalau tidak percaya. Misalnya tidak ada virus corona. Ya, saya mau di dalam masjid tidak pakai masker. Saya doakan semua. Nah, siapa yang berani? Iya, kadang masyarakat ada yang bilang gini. Menemani yang kena COVID pakai APD. Kadang ada yang gini, Ustaz. Iya, ya kadang agak canda itu, Pak. Tapi agak kena gitu. Kok mau mati jong telepon kita bagi apa dong? Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang dineram kita vaksin, mati lo lepas serah kok jong. Ada yang bilang seperti itu. Nah, ini tugasnya para pemuda-pemudi ini, rekan-rekan Danita, karena sampai sebagai anak bangsa, calon generasi penerus bangsa, mari saling sama-sama memberi pemahaman. Itu kan namanya orang putus asa itu namanya ya. Jadi sebelum apa ya, tidak ada usaha untuk berupaya ini ya memutus mata rantai penularan virus corona.
Ayo saya dibantu, saling membantu untuk memberi pemahaman. Kalau terkait Pak, perbedaan program, adakah perbedaan program yang dilakukan oleh Kecamatan Bantaran dengan kecamatan yang lain terkait penanganan COVID-19 ini? Semuanya program sama, cuma pelaksanaannya mungkin kalau di Kecamatan Bantaran musbikanya terlalu semangat, sedangkan di kecamatan lainnya musbikanya ya semangat juga, tapi kurang apa ya, kurang ini lagi lah, kurang bersemangat lebih cepat. Iya kadang ada yang dilakukan dengan kecamatan lain, Pak. Kenapa kok di Wonomerto dan sekitarnya kok hiburan bebas, kenapa di Bantaran kok cek kerengah? Ya karena mungkin di Bantaran namanya mantan Ibnu. Makanya saya terima kasih ke teman-teman Ibnu dan IPBNU ini dan juga MBCNU. Kenapa? Sambil dibantu nanti Ibnu, Pak. Karena betul-betul nurut. Ini nurut ini memang sangat berharga bagi saya. Kasih apresiasi. Iya, yang apresiasi bukan hanya ucapan tapi mungkin ada yang lain gitu. Bercanda, Pak. Tapi kalau ada apa-apa. Silakan ke depan saya isi kesempatan mana ada program-program yang ada kaitannya dengan musbika, siap saya untuk bekerja sama. Contohnya seperti sekarang ini. Tidak ada, saya termasuk saya. Tidak pernah dulu Ibnu IPBNU ada program gini-gini, tidak ada. Apalagi cuma tingkat kecamatan ya. Iya, tingkat kabupaten mana ada. Iya. Coba bukan merendahkan IPP yang lain. Kan pernah ada talk show dengan musbika ini ada. Maka dari itu nanti yang mungkin pertama ini ya hebat Ibnu kasih dukungan penuh, Pak. Iya. Baik materi ataupun yang lain. Ya mungkin karena itu tadi camatnya sama senasib dengan kalian semua. Jadi merupakan ucapan terima kasih saya kepada organisasi Ibnu dan IPBNU ini yang bisa membesarkan saya sampai menjadi diberi amanah menjadi pimpinan di Kecamatan Bantaran. Iya. Terima kasih, Pak. Baik. Terkait hal-hal yang akan dilaksanakan ke depan, Pak, atau mungkin ada pesan-pesan lah dari Pak Camat Bantaran untuk masyarakatnya, khususnya ya kaum seperti kita, kaum muda. Ya, jadi terima kasih ini sudah kalau di dalam rapat tuh maksimal 2 jam sudah setelah 2 jam titik jenuhnya sudah berubah. Iya. Jadi saya berpesan kepada seluruh masyarakat Bantaran, juga anggota Ibnu dan IPBNU, juga yang mendengarkan siaran langsung ini. Saya Saniwar selaku Camat Bantaran. Pertama pesan saya, mari selalu jaga protokol kesehatan dalam masa pandemi virus corona ini. Bagaimanapun kita harus tetap berupaya berikhtiar untuk segera memutus mata rantai pandemi virus corona ini. Karena masih pandemi corona ini masih tetap ada. Contohnya sekarang tadi malam oleh pemerintah sudah diumumkan perpanjangan PPKM sampai tanggal 30. Mari ini kita sama-sama berupaya untuk mengikuti aturan dari pemerintah ini. Yang kedua, saya selaku Camat Bantaran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, terutama kepada Ibnu dan IPBNU dan juga PAJNU, MBCNU Kecamatan Bantaran. Manakala selama menangani pandemi corona ini, selama saya menjabat Kecamatan Bantaran, manakala ada yang kurang berkenan, ada yang kurang cocok, ada yang kurang serak, ini semata-mata bukan karena pribadi Saniwar benci kepada kalian semua, tapi ini merupakan tugas tanggung jawab saya selaku camat untuk dilaksanakan. Nah, tugas ini memang seperti yang awal saya sampaikan, ada masyarakat yang menerima, ada masyarakat yang tidak. Yang menerima mungkin ketemu saya, alhamdulillah amesem, ya senyum. Tapi yang tidak menerima ketemu saya abelewut. Oh gini, Pak. Bahkan ada beberapa masyarakat yang melalui WA tanpa sepengetahuan ini siapa, tidak mengaku, ya juga ngancam-ngancam, menjelek-jelekan ini Pak Camat, kok dikasih ini orang ini dan itu macam-macam lah. Inilah sudah tugas
Pak Camat, dan ini merupakan semua seninya sebagai pejabat camat ini. Ini bukan berarti hal yang, bahkan ada yang mengkritik Pak Camat ini begitu. Ini bukan hal yang negatif, tapi bagi saya adalah merupakan seni, dan semua apa yang disampaikan oleh mereka-mereka yang tidak sesuai, saya akan berusaha memperbaiki semaksimal mungkin. Dan mengucapkan terima kasih kepada mereka masyarakat yang tadi awalnya kurang berkenan terhadap kebijakan pemerintah terakhir juga menerima, dan yang sampai sekarang masih kurang berkenan, semuanya adalah ini tugas dari Pak Camat, dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga nanti semuanya kembali ke jalan yang benar. Amin. Amin. Baik, untuk karena ada juga kepala Puskesmas Bantaran, mungkin ada juga hal-hal yang disampaikan mungkin terkait juga Pak. Ketika masyarakat misal tidak mau untuk divaksin, atau hampir seluruh masyarakat di sini tidak mau untuk divaksin dan tidak mematuhi prokes dan lain sebagainya, kira-kira gambaran seperti apa yang akan terjadi nanti ke depannya ini? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ketika masyarakat memang ada penolakan ya, dan penolakan sebenarnya mungkin karena memang masyarakat belum terlalu paham, dan kita terus melakukan sosialisasi secara terus-menerus dengan mustika juga. Tetapi jika memang nantinya masyarakat tidak mau divaksin misalkan, kemudian masyarakat tidak mau patuh prokes ya, nah yang terjadi adalah badai COVID ini tidak akan selesai, karena nantinya ini sekali lagi tadi sudah disampaikan Pak Camat ya, kalau dari segi ilmu kesehatan ya, dengan adanya tidak patuh prokes, itu nanti akan menimbulkan varian-varian yang baru, seperti sekarang varian Delta dari India. Seperti virus ini Pak, berkembang gitu Pak. Betul. Semakin lama semakin kuat gitu Pak. Betul. Ya mohon maaf. Ini dari gambaran yang gampang ya. Gambaran yang gampang. Mungkin sekarang seperti virus corona itu hanya bentuknya seperti, kan banyak yang digambarkan kan seperti bulat-bulat itu ya. Bisa saja nanti ketika ada varian yang baru dia muncul kakinya 2. Nanti varian yang baru lagi ada kumisnya, seperti itu. Jadi virus itu juga semakin lama juga semakin berkembang. Nah itu tadi, kita bagaimana caranya saat ini, mungkin teman-teman dari IPNU dan IPPNU juga kami mohon sebagai agen of change di masyarakat ya. Nah ini bagaimana kita sekarang caranya adalah untuk memutus penularan mata rantai penularan virus corona. Nah itu tadi. Kok semisal dibiarkan sekalian gimana Pak? Ya enggak, bukan. Semisal yang enggak vaksin dia sudah meninggal haknya kan? Betul. Nah, ya, jadi kalau memang ada seperti dalam tanda kutip pembiaran ya, berarti ya pembiaran sudah. Mau prokes silakan, enggak prokes ya terserah kamu. Ya, mati hidup terserah. Enggak mau vaksin ya silahkan. Nah, kalau seperti itu istilahnya apa ya? Istilahnya itu akhirnya nanti ada seleksi alam. Yang kuat, yang bertahan, yang lemah selesai. Mungkin itu Pak yang diandalkan masyarakat. Karena ya, juga kita tidak mengharapkan seperti itu ya. Jadi kita harapkan masyarakat juga ya memang kaget ya Mas ya. Jadi memang karena ini memang datangnya juga mendadak, kami juga paham bahwa memang jangankan masyarakat yang ada di sini ya, di Kecamatan Bantaran. Saya beberapa kali mungkin lihat di Surabaya, mungkin di kota-kota besar yang lain, sebenarnya juga sangat sulit untuk menerapkan prokes ya. Hanya saja mungkin karena di Surabaya itu juga hukumnya mungkin lebih ini juga ya, sanksinya kalau misalkan ini lebih berat gitu. Betul. Jadi masyarakat juga akhirnya lebih aware atau lebih peduli. Tetapi untuk menerapkan prokes ini memang bukan sesuatu yang mudah ya. Tapi itu tadi kita harus terus mensosialisasikan, tidak hanya dari segi kesehatan, tidak hanya dari teman-teman dari kesehatan, tetapi juga pastinya dibantu oleh tokoh masyarakat, ya tokoh agama, kemudian dari muspika dan semuanya. Iya, saya seperti yang tadi di awal itu Pak, ketika yang tidak mematuhi prokes, kemudian dia sehat-sehat saja, itu yang menjadi panutan masyarakat. Wah,
Ada juga yang kadang dia patuh prokes kemudian terkena, itu yang terkadang. Ya, karena gini juga. ya, karena memang tadi Pak Camat sudah ikut menjelaskan juga, kondisi imunitas seseorang itu berbeda. Ya, kadang memang ada anggapan bahwa masyarakat di pedesaan itu tadi yang Mas Ceri juga bilang ya, masyarakat di pedesaan itu yang biasa ngarit, biasa nguli itu imunitas tubuhnya itu kadang lebih kuat, sehingga mungkin saja terserang COVID ya mungkin, tetapi tidak menimbulkan gejala atau kemarin yang sempat ininya istilahnya OTG ya, tanpa gejala, orang tanpa gejala. Dan saya kadang itu ketemu kok dengan misalkan dengan orang-orang, kalau saya turun ke lapangan, saya juga tanya misalkan gimana Pak, percaya ke COVID gitu, ya percaya Pak, gitu ya. Loh, kenapa saya tanya gitu? Ya karena saya pernah ngalami, nah seperti itu ya intinya. Loh kok tahu kalau kena COVID, saya bilang gitu. Nah karena ndak merasakan, saya itu mandi kok sabunnya ndak bau. Nah terus kemudian saya pakai minyak wangi itu, kok ndak bau. Nah sebenarnya masyarakat ini sudah informasi itu sudah sampai ke masyarakat. Kalau mungkin ndak bau, ndak merasakan biasanya pakai minyak wangi itu wangi, ini kok ndak ada rasanya, itu sebenarnya sudah sampai. Tetapi ketika kadang masyarakat sudah tahu itu, kadang-kadang untuk periksa itu takut. Nah, akhirnya sembunyi. Nah, itu yang sebagai tugas kita juga, dari teman-teman juga mungkin bisa dibantu ke masyarakat. Sebenarnya ndak usah takut untuk periksa. Ada kabar gini juga katanya Pak, ketika dia orang yang sudah terkena COVID itu kemudian sembuh, katanya juga sudah tidak akan terkena lagi Pak. Ada yang masyarakat yang katanya karena sudah imun tubuh sudah mampu membangun. Ya, kan hampir sama dengan vaksin tadi, ya. Tetapi itu tidak menjamin. Ketika orang sudah terkena, misalnya terkena sekali, apakah menjamin bahwa dia tidak akan terkena lagi? Tidak menjamin. Bisa saja terkena untuk yang kedua kali atau bahkan 3 kali. Nah, seperti itu. Berarti sejenis dengan vaksin dari ya. Betul. Ketika terkena COVID, mau bertahan, kuat, ya sehat. Kalau tidak kuat, ya. Makanya itu tadi, senjata kita sekarang itu adalah prokes. Ya, tameng kita adalah vaksin. Itu pertahanan. Ya. Baik, terima kasih bagi rekan dan rekan kita. Mungkin Pak Camat ada yang disampaikan Pak sebagai closing ceremony terkait untuk memahamkan. Oh iya Pak, terkait juga Pak. Kadang ada masyarakat yang menghubungkan COVID ini dengan politik. Ini kadang bukan secara umum, secara mendunia Pak. Kadang ada yang menghubungkan politik. Bahwasanya vaksin ini sengaja dibuat katanya. Ada yang mengatakan seperti itu, Pak. Jadi mengatakan bahwasanya vaksin ini sengaja dibuat, kemudian biar jadi di masyarakat, kemudian dijualkan obat vaksin gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi mungkin nanti di closing ini yang mampu menyentuh itu, karena terkadang ada yang mengatakan seperti ini, virus redu di China, gini kok vaksin ada yang seperti itu. Iya, sampai beri racun, ada yang mengatakan begitu Pak. Jadi ada kadang masyarakat yang menghubungkan hal-hal COVID ini dengan politik. Terkadang ada yang dicap puskesmas punya pasien COVID itu oleh bantuan. Ada yang tidak mengatakan seperti itu Pak. Jadi mohon untuk pasnya. Baik, terima kasih di akhir acara ini. Pertanyaan terakhir itu saya jawab ya. Semua program pemerintah vaksinasi ini tidak ada kaitannya dengan politik. Jadi memang betul-betul upaya dari pemerintah untuk segera mengakhiri pandemi virus corona ini. Saya dan terakhir saya selaku jabatan, manakala apa yang saya sampaikan tadi kurang berkenan, kurang cocok, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Ini adalah upaya dari pemerintah apa yang saya sampaikan dalam rangka untuk mengakhiri pandemi corona. Dan sekali lagi, karena ada tutur kata saya yang kurang sopan, kurang berkenan dalam penyampaian materi ini, saya pribadi Saniwar juga secara kedinasan Camat Bantaran mewakili Pak Kepala Puskesmas juga
Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada rekan dan rekan kita, adik-adik IPNU dan IPPNU Kecamatan Barat. Iya Pak, terima kasih. IPNU IPPNU Bantaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Wala Puskesmas Bantaran dan kepada Mas Bantaran. Bahwasanya kita di sini dijelaskan dari awal tadi sedikit mampu untuk memahami bagaimana proses PPKM, bagaimana proses vaksinasi, bagaimana untuk menjaga prokes kita. Nah, hal itu semua dilakukan semata-mata hanya untuk kesehatan kita semua. Namun ketika ada pemahaman yang berbeda, mari pemahaman itu kita samakan. Bahwasanya kita memiliki tujuan yang sama, yakni kesehatan yang bersama sehingga Indonesia ini normal kembali. Meskipun mungkin dengan tujuan yang sama tapi memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda. Nah, bagaimana sekiranya pemikiran dan pendapat yang berbeda itu kita satukan sehingga tetap menuju Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia hebat. Itu yang kita tujukan. Terima kasih rekan dan rekan kita, seluruh kaum muda dan seluruh kaum pelajar. Dan kalau nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan, bisa langsung komen di laman Facebook kami atau di YouTube kami. Apapun keluhannya seperti ini, tidak ada jelasan seperti ini dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita akan sampaikan, kita bisa melalui Zoom dengan Pak Camat dan sebagainya, sehingga penjelasan itu semuanya paham, sehingga tidak ada paham antara pemerintah dan rakyat. Karena kalau ada selisih paham antara pemerintah dan rakyat, maka negara akan menjadi bobrok. Jika negara kita bobrok, maka kekuatan negara kita itu akan hancur, sehingga Indonesia tidak lagi memiliki nama yang baik, Indonesia tidak lagi menjadi Indonesia yang kuat. Nah, itu tujuan kita bersama. Baik, terima kasih rekan dan rekan kita. Saya tutup, saya akhiri. Kalau ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf, dan juga semua rekan dan rekan yang bertugas di sini, maaf kalau ada kesalahan atau kurang pas untuk seluruh audiens, seluruh pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.